Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan Laksamana Cheng Ho yang berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan cara berdagang? Hal itu ia lakukan di semua tempat yang ia kunjungi, tak terkecuali di kota Palembang. Islam masuk ke kota Palembang diperkirakan pada awal abad ke-1 atau awal abad ke-8 Masehi. Sepanjang abad ke-14 Masehi, Islam di kota Palembang tumbuh dan berkembang pesat. Sejarah mencatat, Cheng Ho pernah berlabuh di kota Empek-Empek. Saat tiba di kota ini, ia berupaya memainkan peran aktif untuk semakin menumbuh kembangkan Islam. Ia diketahui membangun komunitas Muslim Cina di Palembang, dan komunitas ini kemudian mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat. Mereka membangun masjid dan menyediakan layanan sosial bagi warga setempat. Dan inilah salah satu masjid yang bernama Cheng Ho di kota Palembang. Masjid Laksamana Cheng Ho terlihat begitu mencolok. Bangunan utamanya didominasi warna pink dengan pilar-pilar berwarna merah. Atapnya terdapat kubah berwarna hijau dengan bulan sabit dan bintang layaknya masjid-masjid di Timur Tengah. Masjid ini dilengkapi dua menara serupa pagoda berwarna merah yang masing-masing diberi nama Hablu Minallah dan Hablu Minannas, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Kedua menara itu punya 5 tingkat yang melambangkan sholat 5 waktu dalam sehari. Tinggi menara mencapai 17 meter, simbol dari jumlah rakaat yang harus dikerjakan setiap muslim dalam sehari. Di lantai dasar masing-masing menara terdapat tempat wudhu, sementara bagian luar menara dibubuhi ornamen khas Palembang berupa tanduk kambing. Di dalam masjid, pengunjung akan mendapati warna dominan merah yang identik dengan budaya Tionghoa. Desain daun pintu utama, pancang-pancang dan ornamen pagar pembatas di bagian atas kian mempercantik tampilan interior masjid yang dikenal dengan nuansa Tionghoa. Di gerbang atau gapura masjid yang bergaya Tiongkok dengan pilar merah dan atap limas berwarna kuning emas, terdapat sebuah papan nama bertuliskan Masjid Muhammad Cheng Ho lengkap dengan aksara Mandarin. Penggunaan ornamen-ornamen khas tersebut bukan tanpa sebab. Selain karena Masjid Cheng Ho ini dibangun di tanah Palembang, masyarakat juga menyadari adanya kedekatan antara kebudayaan Palembang dan kebudayaan Tionghoa. Masjid Cheng Ho di Palembang dibangun oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau disingkat dengan PITI, yang kemudian diganti nama menjadi Persatuan Iman Tauhid Indonesia. Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho di Palembang diluncurkan tahun 2008, merupakan masjid kedua bergaya Tiongkok. Masjid Cheng Ho Palembang dibangun di atas tanah seluas 4.990 meter, hibah dari Syahrial Usman yang kala itu menjabat Gubernur Sumatera Selatan. Masjid dengan bangunan utama seluas 40 ini memiliki 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk jamaah laki-laki, sedangkan lantai 2 digunakan khusus untuk jamaah perempuan. Secara keseluruhan, bangunan masjid ini mampu menampung sekitar 500 jamaah. Suasana di dalam masjid terasa sejuk dan nyaman, kendati ruangan tak dilengkapi pendingin udara tapi hanya kipas angin. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan roster atau lubang angin pada bagian atas pintu. Jendela-jendelanya juga lebar dengan roster di bagian atasnya, sehingga membuat sirkulasi udara begitu bebas masuk dan keluar ke ruangan sholat. Masjid dilengkapi dengan tempat pendidikan Al-Quran untuk anak-anak belajar mengaji secara gratis, kantor Dewan Kemakmuran Masjid, perpustakaan, serta ruangan serbaguna. Masjid Cheng Ho berlokasi di Kompleks Perumahan Amin Mulia, Jakabaring. Karena berada di lokasi perumahan warga, suasana masjid sangat tenang dan sepi. Masjid Cheng Ho beralamatkan di 15 Ulu, Serbang Ulu 1, atau di depan Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Dari pusat kota Palembang, Masjid Cheng Ho berjarak sekitar 7,3 km dengan kendaraan bermotor. Masjid ini bisa dicapai dalam waktu sekitar 15 menit. Apabila berkunjung ke kota Palembang, sempatkanlah berkunjung ke Masjid Muhammad Cheng Ho. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.